adik-adik, apa kabar? Saya istimewa, kamu istimewa, kita semua istimewa. Baik adik-adik, bertemu lagi dengan saya. Kita akan ibadah bersama, mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak semua anak-anak yang ada di rumah untuk berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sehingga melalui cerita yang akan kami dengar sungguh dapat membuat kami bertumbuh dengan baik hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Nah adik-adik, ini ceritanya mengisahkan tentang Nehemia. Nah adik-adik, sebelumnya kita tahu bagaimana bangsa Israel atau orang-orang Yehuda menyembah kepada Baal sehingga membuat Tuhan sangat marah. Ya, mereka hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga adik-adik, Tuhan menghukum mereka. Apa ya hukuman bagi bangsa Israel? Yaitu mereka dibuang di suatu negeri asing adik-adik. Dan di sana mereka dipimpin oleh raja asing ya, yang tidak mereka kenal, sehingga mereka bekerja di luar batas, bahkan mereka disiksa, bahkan mereka serba kekurangan di sana. Nah, salah satu adik-adik orang yang ikut dalam pembuangan itu, ya, salah satu orangnya adalah Nehemia. Nah, Nehemia hidup di negeri asing itu. Ia menjadi hamba kepercayaan raja di sana. Ia terkenal adik-adik sebagai juru minum raja. Nah, itulah salah satu tugas Nehemia di negeri asing, yaitu menjadi juru minum raja. Di mana adik-adik, sebelum raja meminum minuman yang akan disajikan, maka Nehemia lah punya tugas untuk mencicipinya atau meminumnya terlebih dahulu, untuk memastikan di minuman itu apakah aman, tidak ada racun, apakah udah siap diminum oleh raja. Maka itulah tugas Nehemia. Nah adik-adik, bangsa Israel yang tinggal di Yerusalem, mereka juga sangat mengalami penderitaan. Jadi tidak semua orang Israel ikut dalam pembuangan. Ada yang tinggal di Yerusalem adik-adik. Dan di sana mereka sangat bersedih hati adik-adik. Kenapa? Karena tembok kota mereka yang dianggap sebagai pertahanan mereka ya untuk menghadapi musuh telah hancur adik-adik. Nah, mereka sangat bersedih hati karena tembok yang melindungi mereka dari musuh telah hancur. Nah, hal itu juga didengar oleh Nehemia. Saat mendengar bahwa tembok Yerusalem hancur, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia mulai berdoa, dia berpuasa, memohon kepada Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosa bangsanya, dan memohon adik-adik agar raja bermurah hati kepadanya. Apa yang terjadi setelah Nehemia memohon kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa, akhirnya Tuhan membuat raja berkenan kepada Nehemia. Nehemia meminta izin adik-adik
dan raja mengabulkannya. Bahan-bahan bangunan dan jaminan keamanan untuk pergi ke Yerusalem guna membangun kembali tembok di sana, raja mengabulkan, ya, memberikan semuanya. Nehemia pergi ke Yerusalem adik-adik dan memberitahu seluruh bangsanya betapa Tuhan begitu murah hati atas mereka untuk membangun kembali tembok itu. Bangsa Israel sangat bersemangat adik-adik ya, karena tembok yang menjadi perlindungan mereka terhadap musuh akan dibangun lagi. Sehingga mereka berkata, mari bangkit dan mari kita membangunnya. Namun ketika mereka mulai bekerja, ada begitu banyak hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang mereka hadapi di dalam pembangunan itu. Namun apa yang terjadi adik-adik, apa yang dilakukan oleh mereka ya, kita melihat di situ di pasal selanjutnya, yaitu Nehemia pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6, kita melihat bagaimana setiap orang bekerja sama dengan keluarganya dalam membangun bagian tertentu dari tembok itu. Semua keluarga bekerja berdampingan di sepanjang tembok kota itu. Meskipun adik-adik kita melihat musuh mereka berusaha untuk menakut-nakuti mereka setiap saat, namun setiap hari mereka tetap bekerja sama adik-adik. Dengan kerasnya mereka bersemangat bekerja sama. Sehingga adik-adik, Nehemia dan bangsa Israel bekerja sama dalam kelompok. Mereka saling menguatkan, mereka saling bergandeng tangan. Nah, sehingga yang terjadi adik-adik, dalam pertolongan Tuhan, mereka berhasil membangun kembali tembok itu dalam waktu 52 hari saja. Nah adik-adik, apa ya yang perlu kita ambil dari cerita hari ini mengenai kisah Nehemia ya? Yang perlu kita ambil adik-adik bahwa yang pertama, Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, bagaimana kita harus mengasihi komunitas kita adik-adik, atau kita mengasihi kelompok kita ya. Dengan cara apa adik-adik? Dengan peduli ya, dengan apa yang terjadi dengan kelompok kita, dengan komunitas kita ya. Kita harus ya bekerja sama mengasihi mereka ya. Apa yang perlu kita lakukan? Ayo mari kita lakukan. Itu yang pertama yang perlu kita pelajari dari Nehemia, yaitu bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi komunitas kita atau kelompok kita. Apa yang perlu kita bantu? Ayo mari kita bantu ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini adik-adik, bahwa ketika kita melihat sesuatu yang salah dalam komunitas kita, apa yang kita lakukan adik-adik? Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus berdoa agar dapat ya menolong situasi itu dan mengambil tindakan yang tepat apa yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, itu yang kedua. Kemudian yang perlu kita pelajari yang ketiga adik-adik, bahwa ketika kita bekerja sama di dalam sebuah kelompok, kita akan dapat menyelesaikan hal-hal yang menurut kita itu sangat besar ya. Dengan kita menjalin hubungan dalam satu kelompok, dalam satu komunitas, sebesar apapun pekerjaan itu adik-adik, kita bisa melakukannya dengan ringan sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik, dengan hasil yang memuaskan. Nah,
Itu saja adik-adik cerita pada hari ini. Semoga cerita ini dapat menjadi berkat bagi kita untuk selalu mengingat komunitas kita, membangunnya dengan baik bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat pada hari ini, mengingatkan kami, bahkan belajar dari Nehemia untuk senantiasa mengingat komunitasnya ketika kelompoknya mengalami kesusahan, penderitaan. Maka kami melihat bagaimana Nehemia mengingat dan senantiasa kembali, bahkan melakukan sesuatu yang baik. Sehingga kami juga belajar Bapa di surga untuk senantiasa peduli, bahkan ringan tangan untuk menolong kelompok kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong dan memampukan kami semua, terlebih adik-adik yang masih kecil. Kami rindu supaya mereka juga bisa dengan mulai dari kecil mereka belajar untuk senantiasa saling bergandeng tangan, bekerja sama dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, itu saja cerita kakak pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.